Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali di channel Al-Kandari Vlog Mancing. Kesempatan kali ini saya mau share kepada teman-teman untuk proses membongkar dan pasang reel Katana Yuzu 1000. Nah, kenapa kita perlu rutin untuk merawat peralatan mancing kita? Karena ini adalah benda yang langsung kontak dengan air laut atau air yang mengandung unsur yang bisa membuat karatan pada beberapa komponen pada reel ini. Salah satunya seperti di baut dan juga komponen di bagian dalam dari reel ini. Oke, di sini untuk gulungan maksimal yang sudah saya gunakan, seperti di video review sebelumnya, di situ sudah saya sampaikan untuk di line capacity atau maksimal daripada gulungan daripada reel ini, dia bisa memuat untuk ukuran 0,18 mili. Ini teman-teman bisa lihat, dia kapasitas maksimalnya dia bisa memuat 150 meter. Sementara jika 0,20 mili itu 130, dan jika 0,25 mili senar PE nya dia bisa menampung maksimal 90. Di sini rasionya 5,2. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini adalah PE 0,8. Ukuran diameternya 0,14 mm. Jadi memang untuk ukuran PE itu dia tidak mutlak sama. Misalnya ini karena kebetulan PE yang seperti ini, teman-teman bisa lihat yang saya gunakan ini, nggak tahu apa namanya ya. Nah, ini PE 0,8 tapi udah kehapus ya. Di sini gulungan spoolnya di sini dia maksimal 180 meter. Nah, jadi kalau di sini keterangannya jika menggunakan PE yang berdiameter 0,18 maka maksimalnya 180. Kemarin sempat saya mentok-mentokin, coba apakah muat 200, karena saya menggunakan PE diameter 0,14, ternyata nggak muat teman-teman. Dia maksimal sekali, bahkan sudah ada yang keluar dari jalur. Nah, maka dari itu saya cuman maksimalkan sampai 180, itu pun udah padat, gulungan padat. Saya kerasin pada saat menggulung. Oke, itu untuk sekilas daripada kapasitas dari reel ini. Sekarang kita akan lanjut untuk proses pembongkaran. Kita akan mulai dari membuka knob washernya ini, knob dragnya, maaf ya, ini setelan dragnya. Alhamdulillah untuk reel ini sudah, diantara beberapa reel saya, sudah ini yang paling sering saya gunakan. Saya gunakan bersama joran capung dan alhamdulillah amis. Teman-teman bisa lihat di beberapa video saya yang lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kebetulan juga ini saya baru saja menggunakan 2 hari yang lalu. Ini di sini teman-teman lihat. Terus ini akan keluarkan dulu. Nah, itu kawat pengait. Dan ini, waduh, udah keluar semua dia. Ini lapisan washernya lumayan udah ada karatannya. Nah, ini nih, wah parah nih. Waduh, wah karat nih. Terus kita amankan dulu. Sekarang kita akan lepas ini, dan ini kita akan membuka mor. Untuk membuka mor ini kita menggunakan tang atau kunci ukuran berapa itu, 6 kayaknya atau 8. Ini memutarnya berlawanan ya. Kalau biasa kita membuka mor itu untuk melepas dia diputar ke kiri, kalau ini sebaliknya. Untuk membuka kita putar kanan dia. Kalau untuk mengencangkan kita putar sebaliknya, putar ke kiri.
kiri karena dia sudah power handle. Di sini sudah ada skru. Oke, rotornya, bautnya. Nah, hati-hati teman-teman, perlu lihat. Terkadang ketika kita membuka atau mencuci reel itu terkadang ada beberapa komponen kecil yang terabaikan, akhirnya pada saat pemasangan itu kita lupa. Nah, di sini ada bagian kecil itu per untuk pengunci ini. Ya. Sini bisa kita lepaskan dulu. Oke. Ini agak kita lepas dulu. Terus setelah itu baru kita melepas ini menggunakan obeng ini, obeng bunga. Teman-teman juga bisa menggunakan obeng yang satu set yang biasa orang membongkar HP, itu teman-teman bisa gunakan, atau yang modelnya seperti ini. Nah, pada saat pembongkaran seperti ini, teman-teman perlu perhatikan urutan-urutannya, sebab jika tidak, biasa pada saat pemasangan itu handle-nya tidak terputar alias terkunci, karena ada beberapa komponen yang pemasangannya tertukar. Nanti sebentar saya tunjukin. Nah, ini kita lepas dulu plat atasnya, kemudian kita akan lepas ini di bagian bodi ya. Sekarang kita akan keluarin ini, tarik aja keluar. Nah, ini dia. Nah, wah, kelihatan nih kotornya nih. Jadi jangan bilang nggak perlu dicuci. Nah, ini di sini ada bearingnya di sini yang sudah ada sealnya ya, jadi dia tertutup. Nah, sini teman-teman bisa lihat bearingnya, ini covernya. Nah, di sini ada plat. Perlu lukisan ini biar ini yang mesti teman-teman perhatikan nih. Ini kecil nih. Kalau ini hilang, waduh, jatuh. Nah, kalau ini yang hilang, ribet nih. Reel kita bisa nggak berfungsi, dimodif lagi untuk cariin pernya. Nah, kemudian di sini ada one way-nya juga. Sudah ada roller bearing di sini. Tinggal kita saja gini. Nah, ini jangan lupa ya, pemasangannya biasa ketukar nih kalau nggak diperhatiin, mana yang posisi yang nonjol ini dan mana yang rata. Nah, sekarang kita akan keluarin. Nah, ini perhatikan di sini ada rollernya ada berapa buah nih? Ada 6 buah, jangan sampai tercecer. Nah, bisa kita lihat di sini bentuknya beda ya dengan yang di sisi sini. Sini rata, ini agak masuk, itu ada celah di bagian dalam sini nih. Nah, ini nanti posisinya. Nah, yang bagian ada celah tadi tuh, nah ini dia, ini di bagian yang ada lebih pinggirnya itu dia nanti akan di posisi ini. Ini ada celah nih, teman-teman bisa lihat. Sementara yang rata itu yang ini nih. Oke, nah ini hati-hati jangan sampai tercecer. Boleh kita lap-lap sebentar pakai tisu aja dulu. Sekarang kita akan lepas ini. Ini dia. Terus di sini ini dia ada main gearnya di sini.
cungkil aja. Nah, ini dia. Dan di sini ada bearing. Nah, itu dia. Ada satu buah bearing. Wah, ini udah berkarat juga nih. Terus di sini juga. Nah, ini cukup kita keluarin aja deh gini. Dorong aja ke sana. Terus di sini juga ada satu buah bearing. Kita lepas aja, putar ini. Ya. Kita ya keluar. Ini bearingnya. Kan? Tapi dia sudah sel, dia sudah ada pengamannya. Itu bearing di sini. Ya, itu dia sudah ada selnya. Aman, tapi bukan berarti aman kita nggak perlu perawatan. Nah, di sini nggak ada bearing, ya nggak ada bearing di sini, cuman ini tadi untuk slidingnya. Nah, udah nggak ada, habis ya. Sekarang saatnya kita bersihkan. Kita akan menggunakan tisu terlebih dahulu. Kita lap di bagian dalam biar unsur-unsur air laut yang terperangkap di dalam covernya ini bisa terbuka atau bersih. Nah, kemudian yang ini yang penting nih. Bearing ini kalau sudah berkarat, nah dia akan terkancing, susah memutar. Bagusnya ditiup. Jadi pada saat kita tiup, biar sisa air laut yang terperangkap ke dalam itu keluar. Nah, ini teman-teman bisa lihat, itu karat yang terperangkap di celah sini. Nah, itu dia. Tuh, ada yang karat-karat keluar ya. Tiup lagi. Kemudian yang di sini juga begitu. Nah, ini kelihatan berkarat, kita lap. Nah, itu dia karatannya tuh, kelihatan tuh. Wah. Nah, bisa kita selipin tisu di sini dia. Jadi air laut itu terperangkap ke dalam, yang menyebabkan karatan dan rusaknya ball bearing yang berada di dalam, sehingga menyebabkan tidak ada putaran. Nah, ini karatnya. Waduh. Itu lagi. Bagus kalau ada kompresor, lebih maksimal. Oke, setelah itu ini belum kita bersihkan ya. Nah, sekarang kita akan buka pelumasnya ini. Ini ada dua ya, yang satu grease, yang satu oil ya.
Ini untuk grease-nya atau pelumas yang berbentuk seperti salep, ini berbentuk seperti oil atau minyak. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, sini teman-teman bisa lihat. Perfect use for ball bearings, line rollers, handle knobs, worm gears. Ya. Oke. Ini untuk yang model oil. Nah, sementara ini untuk di grease kita bisa gunakan untuk di spool shaft. Spool shaftnya ini dan juga main gearsnya dan juga pinion gears. Ya. Ada dua macam. Di sini sudah ada keterangan, bisa kita lihat di main gear, spool shaftnya dan pinion gear. Misalnya di sini kan untuk minyak ini ball bearing. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan yang minyak ini. Nah, ini kita potong dulu ya. Ini karena masih press, jadi kita gunting dulu ya. Oke, mana guntingnya tadi? Nah, ini perlu diperhatikan ini untuk memasukkan ini ada dua macam ya. Posisinya beda. Ini yang agak ada potongan di bagian dalam ini. Itu dia di posisi bawah. Jangan dibalik seperti ini. Karena nanti dia nggak akan rapat nih. Ini ada celah nih. Nih. Kan ada celah, jadi harus diperhatikan pada saat memasang kembali yang ini. Nah, harusnya dia rapat sampai di pinggiran gerigi ini. Oke. Setelah itu kita masukin ke sini. Lalu kemudian yang ini kita pasang dulu untuk ini. Nah, ini perhatikan celahnya. Seperti ini. Sudah kita masukin ke sini. Nah, itu udah masuk. Lalu
Setelah itu baru kita pasang ini main gear. Kita masuk ini main gearnya ke sini. Oke, sudah masuk. Nah, jika sudah masuk seperti ini, baru kita pasang yang ini. Sebelumnya kita lumasi juga pakai grease, biar nanti ketika bagian tepi dari bearingnya itu tidak ada gesekan kasar karena sudah licin. Baru kita masukin. Nah, ini perlu diingat untuk cover dari bearing bagian atas itu, ini kan di sini ada dalam ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada rongga di dalam. Nah, yang di bagian sini rata ketutup nih kan, sini kebuka. Nah, ini bearing ada di sini, yang bagian sisi sebelahnya itu ada selnya, ada penutupnya. Di sini terbuka. Jadi nanti kita akan posisikan dia kayak gini nih. Nah, ini yang bearingnya kelihatan bolanya di dalam itu di sisi yang luas. Sementara yang ada selnya tadi di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan pasang, masukin ke sini. Nah, jangan dibalik ya. Nah, perhatikan. Yang terbuka ini di sini dia. Nah, kan gini. Jangan dibalik seperti ini. Kalau kalian pasang seperti ini terbalik, itu dia tidak akan rata ketika memasang plat yang di atasnya. Ini nggak akan berputar, tertahan. Jadi harus kita balik. Oke, saya bilang untuk pemasangan seperti ini perlu diperhatikan pemasangan kembali. Ya, jadi dia seperti ini. Oke. Nah, kalau gini kan rata dia. Ini posisinya. Nanti di sini akan tertutupi oleh plat ini kan. Nah, setelah seperti ini sudah, boleh juga kita tambahin lagi minyak biar lebih bagus, putarannya lebih licin ya. Setelah itu baru kita pasang untuk covernya. Oke, sudah. Setelah itu baru kita pasang ini per kecilnya. Lalu kita perhatikan untuk pemasangannya. Masukin, dikaitin ke sini. Oke deh. Nah, ya, setelah seperti ini baru kita pasang cover di bagian atas ini. Nah, oke. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita akan pasang ini. Ini jangan lupa kita, gak ada salahnya kita lumasin juga, karena ini juga lumayan berkarat sih tuh. Oke. Nah, sini bisa kita lihat keterangannya. Nah, bisa kita gunakan yang ini untuk handle. Nah, ini dia. Jadi kalau kita punya alat seperti ini, yang perlu itu perawatan. Karena untuk apa kita punya barang mahal atau murah, nggak ada bedanya.
Ada sih bedanya, cuman kalau perawatan juga nggak didukung dengan baik, cara kita merawat cuman tahu pakai aja, nah itu dipastikan pasti usia dari barang yang kita punya itu gak bakalan lama, dia nggak awet. Oke, setelah itu kita akan pasang ini. Nah, ini untuk pemasangannya, dia harus presisi dan rata. Kemudian kita putar berlawanan seperti umumnya kita melepas mor. Ini kita mengencangkan, kita putar ke arah kiri. Nah, kita putar ke arah kiri ya. Aduh. Oke. Sekarang untuk di bagian rotor, kemudian bodi itu sudah. Sekarang di bagian rak. Di sini bisa juga kita lumas-lumasi. Ini juga dia sudah anti reverse ya, jadi nggak ada jeda kembali ketika di posisi mengunci. Kan biasanya ada yang handle-handle biasa tuh mengunci, dia belum anti reverse, jadi ada jeda. Saya bisa contohkan seperti ini. Iya, nah, misalnya kita kembali, dia ada jeda, padahal posisi mengunci kan. Nah, ini yang dibilang bukan anti reverse. Nah, dia masih ada.
beda yang sudah anti reverse, dia nggak ada celah ketika dibalikin ke belakang. Nah, nggak ada, kita langsung kunci. Oke, ini untuk proses bongkar pasang reel Katana Yuzu 1000. Juga berlaku bagi reel-reel yang model lain dan tipe lain. Pada dasarnya secara umum itu sama untuk pembongkarannya, cuman ada beberapa part atau komponen di bagian dalam yang berbeda. Tapi saran saya, jika teman-teman mau melakukan operasi atau proses seperti ini, sebaiknya teman-teman rekam. Kenapa? Karena disayangkan jika pada saat membongkar teman-teman lancar, nanti pada saat memasang kembali teman-teman kebingungan. Karena jika ada beberapa part atau komponen di dalam yang sisinya berlawanan atau berbeda pada saat pemasangan, maka dipastikan itu putarannya tidak akan bagus atau bahkan mungkin terkunci ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Saya juga di sini masih belajar, cuman sedikit berbagi apa yang bisa saya bagi sama teman-teman. Jika ada manfaatnya silahkan di-share video ini. Jangan lupa like dan subscribe, biar nanti kalau ada video update lain dari channel ini, Alkandari Vlog Mancing, teman-teman bisa pantau dan ikuti dan tidak ketinggalan update video selanjutnya. Nantikan trip kita dan review dan beberapa vlog-vlog lainnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.